Kerajaan Islam di Nusa Tenggara dari kelompok materi 15 dengan anggota Clara Erika, Joanna Meta, dan Maria Beata. 1. Kerajaan Selaparang. Kerajaan ini terletak di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kerajaan Selaparang didirikan oleh Said Zulkarnain atau biasa dikenal sebagai Syekh Abdurrahman. Kerajaan Selaparang Islam ini didirikan pada abad ke-16. Sejarah berdirinya Kerajaan Selaparang. Persebaran agama Islam di Lombok dilakukan oleh mubalik asal Irak, yaitu Gaus Abdur Razak, yang pada akhirnya menikah dengan putri Kerajaan Sasak dan melahirkan 2 orang anak, yaitu Said Zulkarnain atau dikenal Syekh Abdurrahman, dan juga seorang putri, Syarifah Latifah yang dijuluki Denda Rabiah. Lalu, Said Zulkarnain mendirikan Kerajaan Selaparang dan sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Selaparang Islam. Namun, menurut para ahli, Kerajaan Selaparang memiliki 2 periode. Periode pertama, Kerajaan Selaparang Hindu yang berdiri di abad ke-13 sampai 14 dan berada di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit. Periode kedua, Kerajaan Selaparang Islam yang berdiri pada abad ke-16. Dinasti Selaparang ini yang menjadi pertama kali menerima Islam di Lombok. Masa kejayaan Kerajaan Selaparang. Laskar Laut Selaparang berhasil mengusir Belanda tahun 1667 sampai 1668. Lalu juga pernah mematahkan serangan Kerajaan Gelgel dari barat 2 kali di tahun 1616 dan 1624. Setelah pertempuran, pusat pemerintahan dipindahkan ke Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Dengan hal ini, maka gerakan mencurigakan di laut dapat diketahui. Wilayah pemerintahan memiliki daerah belakang berupa bukit persawahan yang memiliki sumber mata air yang melimpah. Setelah dipindahkannya ibu kota, Selaparang mengalami kemajuan pesat dan dapat mengembangkan kekuasaannya hingga ke Sumbawa Barat. Saat mengalami masa kejayaan, Selaparang menjadi pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Di masa inilah, Selaparang mengalami masa keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Raja-raja Kerajaan Selaparang. 1. Said Zulkarnain. Said Zulkarnain, anak dari penyebar agama Islam dari Irak, adalah raja pertama Selaparang dengan gelarnya yaitu Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. 2. Prabu Rangkesari. Di masanya, Selaparang mengalami masa keemasan dan menguasai seluruh Lombok serta menjadi pusat kerajaan Islam di Lombok. Perpindahan ibu kota juga dilakukan saat masa pemerintahannya. 3. Sri Dadelanata. Sri Dadelanata dilantik menjadi raja dengan gelar Dewa Meraja di Sumbawa Barat pada tahun 1630. 4. Bamban Aji Komala. Dilantik pada tahun 1648. Bamban Aji Komala adalah gelar Pangeran Pemayaman setelah menjadi Sultan Selaparang yang memerintah seluruh wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. Lalu juga ada keruntuhan Kerajaan Selaparang. Nah, pada awalnya, di abad ke-15, para imigran petani liar dari Karangasem, Bali, mereka ini secara bersamaan mendirikan koloni di kawasan Kota Mataram saat ini, yang kemudian mereka secara berangsur-angsur tumbuh menjadi kerajaan kecil yaitu Kerajaan Pagutan dan Pagesangan. Kerajaan ini sudah berdiri 5 tahun setelah serangan laut pertama Kerajaan Gelgel dari Bali Utara atau 2 tahun sebelum serangan kedua yang berhasil ditumpas oleh Laskar Kerajaan Selaparang, atau lebih tepatnya bisa dibilang sekitar tahun 1622 Masehi. Pada saat Kerajaan Selaparang menghadapi Kerajaan Gelgel dan Kerajaan Mataram Karangasem, Raja Selaparang ini mengalami perselisihan dengan Arya Banjargetas. Lalu, Arya Banjargetas beserta dengan para pengikutnya memilih untuk meninggalkan Kerajaan Selaparang dan bergabung dengan Kerajaan Mataram Karangasem. Dan pada akhirnya, Kerajaan Selaparang berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram Karangasem atas bantuan taktik dari Arya Banjargetas. Dan semenjak tahun 1672,
Kerajaan Mataram Karangasem menjadi penguasa tunggal di Lombok. Lalu juga ada peninggalan Kerajaan Selaparang, Makam Raja Selaparang. Jadi sekitar 6 km dari Masjid Pusaka ada sebuah makam Raja Selaparang. Para raja-raja ini dimakamkan di makam ini. Sebelum menjadi kompleks makam, tempat ini dulunya adalah perpustakaan. Namun oleh Belanda dimusnahkan beserta dengan buku-buku yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Padahal di dalam perpustakaan tersebut terdapat catatan sejarah tentang kejayaan Kerajaan Selaparang. Ini adalah Masjid Pusaka Selaparang. Di dalam masjid ini ada sebuah Al-Quran bertulis tangan, lalu juga ada sabuk, belo, tangiyang, dan juga peralatan perang. Di depan masjid juga terdapat bangunan berukuran 5 kali 7 meter yang biasa disebut Gedung Pusaka. Nah, bangunan ini menyimpan benda-benda pusaka Kerajaan Selaparang. Lalu yang kedua, ada Kesultanan Bima. Kesultanan Bima pada awalnya merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu. Namun, pada abad ke-17 atau lebih tepatnya pada tanggal 7 Februari 1621 Masehi, kerajaan tersebut beralih menjadi kesultanan. Peralihan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Kerajaan Bima yang ke-27. Sekaligus, Sultan pertama di Kesultanan Bima yaitu Sultan Abdul Qahir. Kesultanan ini terletak di Bima, Nusa Tenggara Barat. Lalu, sejarah berdirinya Kerajaan Bima. Ternyata Kerajaan Bima yang masih bercorak Hindu sudah ada semenjak abad ke-13. Menurut catatan Bosangaji Kai, Kerajaan Bima diawali dengan munculnya seorang pendatang dari Jawa. Dia ini merupakan seorang bangsawan. Dia menyebarkan agama Hindu di daerah Bima yang kemudian memiliki gelar Sang Bima. Lalu ia menikah dengan Putri Tasi Sarinaga dan memiliki 2 putra yaitu Indra Zamrud dan Indra Komala. Pada awalnya, Bima sendiri merupakan wilayah yang terbagi menjadi beberapa kekuasaan dengan pemimpin wilayah disebut Cuhi. Para Cuhi memiliki federasi dan sepakat untuk mengangkat Sang Bima menjadi seorang pemimpin. Namun di tengah pemerintahannya, Sang Bima mengembalikan kuasanya ke Cuhi dan para Cuhi memilih untuk mengalihkan kuasanya kepada anak pertama Sang Bima yaitu Indra Zamrud. Indra Zamrud ini menjadi Raja Bima yang pertama. Peralihan kerajaan menjadi kesultanan dimulai dengan masuknya Islam ke Bima. Agama Islam masuk ke Kerajaan Bima pada abad ke-16 yang dibawa oleh para mubalik dan pedagang dari Demak. Penyebaran ini semakin luas di abad ke-17, yaitu saat Goa Talo berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Nusa Tenggara. Perpindahan agama. Perubahan status kerajaan menjadi kesultanan terjadi saat Raja Bima ke-27, yaitu putra mahkota Lakai, masuk ke agama Islam. Setelah itu Islam menjadi agama resmi bagi seluruh bangsawan dan masyarakat Bima. Saat masih bercorak Hindu, Bima memiliki 26 raja dan memiliki 14 raja atau sultan saat bercorak Islam. Dengan Sultan pertama Abdul Qahir pada tahun 1620 dan diakhiri oleh Sultan Muhammad Salahuddin di tahun 1951. Pada masa kejayaan Bima terjadi saat kuasa Sultan Muhammad Salahuddin. Sultan Muhammad Salahuddin menaruh perhatian yang sangat besar pada perkembangan agama Islam. Jadi, Islam pada masanya berkembang dengan sangat pesat. Sultan Salahuddin juga membangun sarana dan prasarana untuk keperluan ibadah. Dia juga mengembangkan fungsi ibadah menjadi pusat pengkajian ilmu dan juga agama. Kemunduran kesultanan dimulai pada tahun 1908, saat di mana kesultanan sudah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Semua urusan kesultanan harus mendapat persetujuan dari pemerintah kolonial Belanda. Kesultanan berakhir pada tahun 1951, tepat setelah Sultan Muhammad Salahuddin meninggal dunia. Kesultanan berubah menjadi sebuah kabupaten dan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sebelumnya, Bima telah mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Nah, peninggalan Kesultanan Bima meliputi 2 aspek, yaitu bangunan dan budaya. Di antaranya Istana Asimbojo, Istana Asibou, dan Masjid Sultan Muhammad Salahuddin, dan Masjid Al-Muwahhidin dan Rimpu. Sekian, terima kasih. Cinta